Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rizkinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Sabtu Wage ketemu Rabu Pon. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 13 ketemu 14, neptu weton jodohnya ketemu 27. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti secara keseluruhan tentu kita akan bisa memprediksi atau memperkirakan seperti apa kira-kira realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu Titen Kejawen berikut ini. Baik, langsung saja. Yang pertama, hasil perhitungan hari umumnya ini Sabtu ketemu Rabu, ini bermakna yuwono atau tentrem. Ini nanti insya Allah rumah tangga perjodohan ini diparingi adem ayem tentrem ya rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak terjadi, pati di sini terkadang bisa bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaane atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri. Tipe Sri di sini bermakna insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Dana, ini yang menyangkut sandang pangane ya, insya Allah murah sandang pangane, taraf ekonominya ini bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pangan. Tipe pangan di sini kurang lebih sama ya dengan Dana tadi. Insya Allah murah sandang pangannya, aspek ekonominya ini bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe bumi kapetang. Di sini bermakna yang bersangkutan ini biasanya hatinya gelap, maksudnya orangnya ini kurang tenang dalam berpikirnya dalam berumah tangga. Ini meskipun sebetulnya orangnya ini rajin dan kuat dalam bekerja ya, kemudian tahan hidup susah atau menderita ya, serba sederhana, ini juga insya Allah tahan gitu ya. Kemudian cocok menjadi petani juga, tetapi diperkirakan yang bersangkutan ini sering menghadapi ujian, cobaan ya, liku-liku dalam rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Satrio Lelaku. Tipe Satrio Lelaku ini biasanya yang bersangkutan ini sering merasa serba salah ya, karena sering menjadi bahan perbincangan atau rasan-rasan ya. Aspek sosialnya ini sedikit kurang bagus. Ini lebih disebabkan karena memang ada orang lain yang sirik hati, iri dengki dan lain sebagainya, bukan disebabkan karena perilaku buruknya. Insya Allah perilakunya ini baik-baik saja ya, tetapi ya itu tadi memang karena ada orang lain yang tidak suka seperti itu. Ini bisa datang dari unsur kerabatnya sendiri, bisa dari temannya sendiri, rekan kerja, tetangga kanan kiri, masyarakat sekitar dan sebagainya. Dan tipe satrio lelaku ini biasanya kalau berdagang ini sangat bagus ya potensinya gitu ya. Lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe jodoh ya. Tipe jodoh sini bermakna perjodohan ini memang sudah ada kecocokan ya, sudah ada keserasian dalam berumah tangga. Insya Allah antara suami dan istri ini sudah bisa saling menerima, saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 4,5, ini bermakna banyak menghadapi godaan. Nah, ini godaannya, gangguannya ini dianggap banyak ya, sering menghadapi godaan ya atau gangguan dari orang lain seperti itu. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 5 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 1 lampu merah.
Nah, kelima lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Sabtu ketemu Rabu bermakna Yuwono atau tentrem. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus tipe Sri, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Dana, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Pangan, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Judu. Ya, sedangkan ketiga lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Bhumika Petak, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Satrio Lelaku, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 4,5 bermakna banyak menghadapi godaan. Ya, sedangkan satu-satunya lampu merah tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Pati. Nah, jika diprosentase secara keseluruhan, potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 72% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 28% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan dan ini termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup rendah, sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan antara Sabtu Wage ketemu Rabu Kliwon ini insya Allah bisa bagus dan sukses ke depannya nanti ya, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ini weton Minggu Legi ketemu Minggu Legi ya. Minggu Legi ketemu Minggu Legi ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ya, ini berarti 10 ketemu 10, neptu weton jodohnya ketemu 20 ya. Baik, langsung saja hasil perhitungan hari umumnya. Ini Minggu ketemu Minggu, ini bermakna sering sakit. Ini artinya perjodohan ini ya ada kemungkinan ya berakibat aspek kesehatannya ini kurang bagus atau minimal menurun kesehatannya gitu ya. Jadi ada kemungkinan salah satu ini ada yang jatuh sakit. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro, jadi kurang lebih sama. Ini ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit, ini bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi dalam hal ini loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro, sorok, atau amput oleh mergawe. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel. Tipe punggel di sini ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe lunggu. Tipe lunggu di sini bermakna ada kemungkinan ya, insya Allah ya, yang bersangkutan ini nanti hidupnya ini bisa mapan ya, kemudian berkecukupan dengan pekerjaan, pangkat, dan kedudukan yang sangat baik. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini sangat bertolak belakang. Di sini tipe Pati ya, ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena mungkin saja salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi Pati di sini ada kalanya juga yang menyangkut atau bermakna pati rezeki ini, atau pati kebahagiaannya, atau pati keharmonisan rumah tangganya. Berikutnya hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Bhumika Petak. Di sini bermakna yang bersangkutan ini dalam berumah tangga hatinya kurang tenang, hatinya gelap gitu ya. Ya, kurang tenang dalam mengarungi bahtera rumah tangganya gitu ya. Meskipun sebetulnya orangnya ini rajin dan kuat dalam bekerja, kemudian tahan hidup susah atau menderita hidup yang dalam kondisi yang serba sederhana, juga sangat kuat, sangat sabar sebetulnya orangnya. Kemudian cocok menjadi seorang petani juga, tetapi masalahnya di sini yang bersangkutan ini diperkirakan sering menghadapi ujian, cobaan, ya, liku-liku dalam rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Satrio Lelaku. Tipe Satrio Lelaku di sini bermakna yang bersangkutan ini biasanya sering merasa serba salah karena sering menjadi bahan perbincangan atau rasa-rasan. Aspek sosialnya ini biasanya kurang bagus ya. Ini semua berpotensi terjadi bukan disebabkan karena perilaku buruknya, ini lebih disebabkan karena memang ada orang lain yang tidak suka, sirik hati, iri dengki dan sebagainya. Dan ini bisa
berpotensi datang dari unsur kerabatnya sendiri, temannya sendiri, rekan kerjanya sendiri, tetangga kanan kiri, masyarakat sekitar dan sebagainya gitu ya. Dan ini nanti harus diwaspadai gitu ya. Kemudian kalau tipe satuan satria lelaku ini biasanya kalau berdagang ini sangat bagus potensinya gitu ya. Kalaupun yang bersangkutan ini berdagang gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe topo. Tipe topo di sini ada kemungkinan yang bersangkutan ini di awal-awal pernikahannya ini merasa susah, agak berat gitu ya, mengalami pelemahan taraf hidupnya gitu ya, menghadapi banyak ujian cobaan. Tetapi jika yang bersangkutan ini tetap berjuang, terus berikhtiar ya, dan kemudian bisa melewati ini semua, tentu saja kedepannya ini biasanya sangat bagus ya, satuan tipe topo ini. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 1,1, ini bermakna baik saling mencintai. Artinya ini lebih kepada keharmonisan rumah tangganya, kerukunan dalam berumah tangga ini insya Allah bagus karena bermakna baik dan saling mencintai ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini hanya ada 2 lampu hijau, kemudian 5 lampu kuning dan 2 lampu merah. Nah, kedua lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Lunggu, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 1,1 bermakna baik saling mencintai. Sedangkan kelima lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu minggu ketemu minggu bermakna bermakna sering sakit ya. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus tipe Loro, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Bhumika Petak, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Satria Lelaku, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Topo ya. Sedangkan kedua lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe Bunggel dan hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Pati. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 50% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 50% gagal ya. Nah, kesimpulannya perjodohan ini sebaiknya tidak dilanjutkan ya, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi ya, sangat berisiko ya. Jadi diperkirakan rumah tangga perjodohan antara Minggu Legi ketemu Minggu Legi ini ya cukup berat ke depannya, wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.